Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini adalah pelajaran yang kelima dengan judul Raja Damai yang Mulia. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudaraku, di dalam pelajaran Sahabat Petang diceritakan di situ ada seorang yang bernama Dr. Robert Oppenheimer yang mengawasi pembuatan bom atom pertama sedang berdiri di hadapan anggota Kongres Amerika Serikat, di mana anggota Kongres bertanya kepadanya apakah ada alat pertahanan yang dapat melawan senjata bom atom itu. Pasti ada. Ilmuwan fisika itu menjawab. Dan sambil menatap para anggota komite Kongres, Dr. Oppenheimer berkata dengan lembut bahwa itu adalah damai atau perdamaian. Saudara-saudara, damai adalah mimpi yang paling sulit dipahami oleh umat manusia. Kenapa? Karena diperkirakan sejak permulaan sejarah, dunia ini hanya mengalami masa damai selama 8% dari waktu yang ada. Dan paling sedikit ada 8.000 perjanjian telah dilanggar. Dan setelah Perang Dunia berakhir, yang seharusnya menjadi perang yang mengakhiri semua perang, hanya ada 2 menit, 2 menit damai yang ada dalam setiap 1 tahun perang. Dan pada tahun 1895, saudara-saudara, seorang yang bernama Alfred Nobel, penemu dinamit, menyediakan sebuah dana untuk menjadi hadiah bagi setiap orang yang dapat memberikan kontribusi yang istimewa kepada perdamaian. Tetapi di tahun-tahun terakhir, bahkan pemenang hadiah Nobel perdamaian pun terlibat dalam konflik yang penuh kekerasan. Sahabat ini, saudara-saudara, kita akan belajar tentang satu-satunya oknum yang dapat menghadirkan damai sejati yang abadi. Baik, saudara, sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan kembali belajar Sekolah Sahabat yang merupakan bekal di dalam kehidupan kami di zaman akhir ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mengharapkan urapan kuasa-Mu dan juga urapan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Akhir Masa Suram Galilea. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan dulu kepada saudara-saudara bahwa ayat-ayat yang ditulis di dalam buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, oleh karena penulisnya adalah orang asing dari luar dan mereka atau dia menggunakan Alkitab bahasa Inggris, jadi ada ayat-ayat yang kalau kita cari di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita agak bingung karena ada perbedaan sedikit dari ayat-ayatnya. Baik, saudara, kita kembali ke pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran hari Minggu tadi, Akhir Masa Suram Galilea. Dan ini berdasarkan Yesaya pasal 9, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, dilatar belakangi dari Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-23. Mengapa Yesaya 8 ayat 23 dimulai dengan kata-kata tetapi, yang mengindikasikan adanya sesuatu yang kontras dari yang disampaikan sebelumnya. Karena kalau kita baca di ayat 21 dan ayat yang ke-22 dari Yesaya pasal 8, di situ digambarkan kondisi yang tidak berpengharapan dari mereka, dari orang-orang Yehuda khususnya, yang berpaling kepada okultisme, gantinya datang kepada Allah yang benar. Dan sebaliknya di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama, di situ dikatakan akan tiba waktunya ketika tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu.
Dan Galilea disebutkan di sini sebagai satu bangsa yang menerima berkat khusus. Di dalam ayat yang kedua disebut yaitu sebuah terang besar. Mereka akan menerima sebuah terang besar. Dan mengapa? Oleh karena di ayat yang keempat, sebab Allah telah mematahkan tongkat si penindas. Jadi, saudara-saudara, pekabaran Allah melalui Yesaya pada ayat-ayat ini. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat menyatakan bahwa wilayah yang pertama kali ditaklukkan, pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu, yaitu Galilea, akan pertama kali yang melihat pembebasan. Lalu pertanyaannya, siapakah yang digunakan Allah untuk membebaskan umatnya? Kapan dan bagaimana nubuatan Allah melalui Yesaya ini digenapi? Saudara-saudara, bukan karena kebetulan pelayanan Yesus pertama kali di wilayah Galilea, di mana Yesus memberikan pengharapan dengan mengumumkan kabar baik tentang kerajaan Allah dan pemulihan daripada bangsa itu. Saudara-saudara, di sini kita akan kita melihat sebuah contoh yang sempurna tentang bagaimana Alkitab mengambil peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, dalam hal ini Yesaya, kitab Yesaya, dan menggunakannya untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di zaman Perjanjian Baru. Begitu juga saudara-saudara, Alkitab kita menggambarkan hal yang sama ketika Yesus menyamakan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Tarik Masehi dengan kehancuran dunia ini di akhir zaman. Jadi pelajaran penting hari Minggu, saudara-saudaraku, bagaimanakah masa suram di Galilea akan berakhir? Bagaimanakah masa suram kita akan berakhir? Saudara-saudara, kesuraman di Galilea akan berakhir. Begitu juga dengan kesuraman kita. Ketika Yesus memberikan pengharapan dengan mengumumkan kabar baik tentang kerajaan Allah dan pemulihan bagi bangsa itu, bangsa Yehuda dan bangsa Israel, dan juga bagi kita. Berikutnya pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin, seorang anak bagi kita, seorang anak bagi kita. Ini berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat 5 dan juga ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, di ayat ini adalah kelahiran istimewa yang ketiga dalam kitab Yesaya. Setelah pemberitahuan kelahiran Immanuel dan juga Maher Salal Hasbaz di pelajaran kita yang lalu. Dan menurut ayat-ayat ini, Yesaya 9 ayat 5 dan 6, apakah yang istimewa dari anak ini? Kalau kita perhatikan di situ dikatakan bahwa pembebas ini memiliki beberapa nama yang menggambarkan tentang dia, tentang anak istimewa ini dengan berbagai cara. Di situ dikatakan di ayat 5 dan 6, dia itu adalah seorang anak yang ajaib. Dia di situ juga disebut sebagai Allah yang perkasa, yang maha kuasa. Disebut sebagai Bapa yang kekal, pencipta. Dia juga seorang raja yang berasal dari dinasti Raja Daud. Dan kerajaan damai miliknya akan kekal. Saudara-saudaraku, dengan semua gelar ini, siapakah yang mungkin menjadi penggenapan anak istimewa ini? Saudara-saudaraku, hanya satu pribadi yang cocok, yaitu Yesus Kristus. Anak Allah. Yesus adalah pencipta yang lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita damai. Jadi pelajaran penting yang kedua, pelajaran hari Senin, siapakah anak istimewa yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan juga ayat yang ke-6? Hanya satu pribadi yang cocok untuk anak istimewa dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang mendamaikan Bapa dengan kita, orang berdosa. Berikutnya pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul Tongkat Murka Allah. Berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat 7
sampai Yesaya pasal 10 ayatnya yang ke-34. Saudara-saudara, ayat-ayat ini adalah tentang penderitaan umat Allah, baik kerajaan di utara Israel dan juga di kerajaan selatan Yehuda. Pertanyaannya, mengapakah Allah menghukum umatnya secara bertahap dan bukan sekaligus? Apakah yang dinyatakan hal ini tentang karakter Allah dan tujuannya? Saudara-saudaraku, jika Allah ingin menghancurkan umatnya, Allah dapat menyerahkan mereka kepada bangsa Asyur dengan segera. Namun Allah kita adalah Allah yang sabar. Karena di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, di situ dikatakan, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudaraku, sama seperti pada zaman hakim-hakim, Allah membiarkan bangsa Yehuda dan bangsa Israel, kerajaan selatan dan kerajaan utara, mengalami beberapa akibat dari kebodohan mereka, agar mereka dapat mengerti apa yang mereka lakukan dan memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Saudara-saudara, meskipun Allah berkali-kali membujuk umatnya, berkali-kali Allah membujuk kita dengan menyatakan kasih dan karakternya, tapi Allah juga mengizinkan kita untuk menghadapi buah dari keputusan kita yang salah. Contohnya, kita akan mengalami rasa sakit, penderitaan, ketakutan, kekacauan, dan lain sebagainya. Di mana semuanya itu dapat menyadarkan kita tentang akibat dari meninggalkan Tuhan. Jadi pelajaran penting yang ketiga, pelajaran hari Selasa, mengapa Allah menghukum umatnya, menghukum saudara dan saya secara bertahap dan bukan sekaligus? Saudara-saudara, Allah menghukum umatnya, Allah menghukum saudara dan saya secara bertahap untuk menunjukkan karakternya yang sabar, dengan tujuan agar mereka pada saat itu, agar saudara dan saya saat ini dapat mengerti apa yang kita lakukan dan memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Selanjutnya pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu dengan judul Akar dan Cabang Menjadi Satu, berdasarkan Yesaya pasal yang ke-11. Apa maksudnya ini? Akar dan cabang menjadi satu. Saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1, siapakah tunas yang keluar dari tunggul Isai itu? Saudara-saudara, tunggul Isai ini mewakili pendapat yang menyatakan bahwa dinasti Daud atau anak-anak daripada Isai akan kehilangan kuasanya. Namun akan bangkit sebuah tunas yang keluar dari tunggul yang tampaknya sudah hancur dari keturunan Daud. Sekali lagi saudara, gambaran ini hanya cocok kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-16, Yesus Kristus merupakan pangkal dan keturunan Daud. Lalu di dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31, Yesus Kristus datang dari garis keturunan Daud. Oleh karena itu dia merupakan keturunan Adam, karena Daud juga merupakan keturunan Adam. Tetapi di dalam Lukas pasal 3 ayat 38, Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan juga Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan bahwa Yesus yang telah menjadi manusia ini, tapi dia adalah pencipta. Karena segala sesuatu diciptakan oleh dia. Jadi saudara-saudaraku, Kristus merupakan sesungguhnya nenek moyang Daud. Dan pada saat yang sama melalui nubuatan ini, dia adalah keturunan Daud. Inilah yang dimaksud dengan akar dan cabang menjadi satu. Lalu pertanyaan berikut, bagaimanakah pemerintahan keturunan Daud ini mengembalikan efek jahat dari dosa dan kemurtatan? Yesaya pasal 11 menyatakan bahwa Kristus berpikir dan bertindak selaras dengan Allah, dengan Tuhan. Menghakimi dengan adil, menghukum yang jahat, dan barang tentu membawa damai.
Jadi saudara-saudara, ketika Kristus memegang kendali, Tuhan Allah akan mengembalikan, Allah akan memulihkan dan menyatukan umat sisa Israel di sebelah utara dan juga umat sisa di sebelah selatan Yehuda yang setia. Lalu, apakah Yesaya pasal 11 ini hanya berbicara tentang kedatangan Kristus yang pertama, yang kedua, atau dua-duanya? Yesaya pasal 11 ini. Saudara-saudara, dalam Yesaya pasal 11 ini, baik kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua dihadirkan dalam satu gambaran. Kenapa? Karena kedua kedatangan Yesus, baik yang pertama dan yang kedua ini diikat menjadi satu. Sebab keduanya adalah dua bagian yang utuh. Kenapa? Karena rencana keselamatan itu agar menjadi sempurna menuntut kedatangan yang pertama yang sudah digenapi, yang sudah dilaksanakan. Dan menuntut juga kedatangan yang kedua yang kita nantikan sebagai penyempurnaan pengharapan kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang-orang Kristen. Jadi pelajaran penting yang keempat, pelajaran hari Rabu, apa yang dimaksud dengan akar dan cabang menjadi satu? Saudara-saudara ingat tadi di dalam ayat 1 dari Yesaya pasal 11 dinyatakan bahwa akan keluar tunas dari tunggul Isai. Dan gambaran yang paling cocok untuk hal tersebut adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus adalah keturunan Daud, anak Isai, tetapi Yesus juga adalah Allah, anak Allah disebut tadi. Dan Yesus juga adalah pencipta. Jadi Yesus Kristus merupakan sesungguhnya nenek moyang daripada Daud. Dan pada saat yang sama keturunannya. Inilah yang dimaksud dengan akar dan cabang menjadi satu. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Engkau Menghibur Aku. Berdasarkan Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, Yesaya pasal 12 adalah mazmur pujian kepada Allah atas rahmat-Nya dan penghiburannya yang berkuasa. Ini sama seperti nyanyian atau lagu Musa dan bangsa Israel di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15. Lalu di ayat 2 dari Yesaya pasal 12 diungkapkan dengan jelas identitas pembebas yang akan datang itu. Ya, di situ identitasnya yang jelas itu mengarah sekali lagi kepada Yesus Kristus. Karena ayat itu berkata, Allah adalah keselamatan. Dan Ia telah menjadi keselamatanku. Di ayat yang kedua itu dengan jelas dikatakan seperti itu. Di mana nama Yesus sendiri berdasarkan pelajaran kita yang lalu, Matius pasal 1 ayat 21, nama Yesus itu artinya adalah Tuhan itu keselamatan. Dan istilah Tuhan adalah keselamatan merupakan sesuatu yang penting. Kenapa? Karena bukan saja Tuhan yang mengerjakan keselamatan, tetapi Tuhan sendiri adalah keselamatan. Lalu di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-6 dari Yesaya pasal 12, janji yang Maha Kudus Allah Israel ada di tengah-tengahmu adalah segalanya bagi kita, segalanya bagi orang Yehuda pada saat itu. Kenapa? Inilah Immanuel, inilah Allah beserta kita. Di mana Yesus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Yesus menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yesus menjadi dosa karena kita. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-14, Yesus membawa damai. Karena Dialah damai kita. Dan di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24, di situ dikatakan bahwa penebusan ada hanya di dalam Yesus. Penebusan adalah sesuatu yang terjadi dalam Yesus. Dan hanya melalui kasih karunia dan rahmat Yesus saja kita dapat memperoleh bagian dalam penebusan itu dan juga dalam kekekalan. Dan hanya pekerjaan yang Yesus lakukan
yang dapat diperhitungkan kepada kita oleh iman, yang dapat membawa kita kepada penebusan. Inilah kebenaran yang memberikan pengharapan dan jaminan keselamatan kepada kita. Pelajaran penting yang terakhir, saudara-saudara. Mengapa Tuhan adalah keselamatan? Merupakan penghiburan, merupakan suatu hal yang penting bagi kita. Saudara-saudaraku, Tuhan adalah keselamatan, merupakan arti dari nama Yesus. Dan Yesuslah satu-satunya penghiburan kita. Karena hanya pekerjaan yang Yesus lakukan yang dapat memberi pengharapan dan jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, besarlah kuasamu. Oleh karena urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh mengerti akan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena kami mempunyai Allah, kami mempunyai Tuhan, kami mempunyai Juru Selamat Pembebas Yesus Kristus yang membebaskan kami daripada dosa. Engkau adalah Juru Damai antara kami orang berdosa dengan Bapa di surga. Terima kasih atas pelajaran yang begitu indah. Bapa di surga, berkati kami semua di tengah-tengah kehidupan ataupun pandemi sekarang ini Tuhan. Biarlah kasih Allah akan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.